Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qaidina wa imamina nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Nashhadu annahu qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha hadhihi ummah wa kashafa bihi wal ummah wa ala man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabili jihadihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhana wa subhana lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa asitrin fatima alayya ni'mataka wa afiyataka wa astaruka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin abi hadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak falakal hamd wa lakal syukru ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berupaya untuk istiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan, menguatkan hati dan langkah kita terus mendekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah kumpulkan kita kembali bersama kaum muslimin yang lain, bersama para jemaah yang lain, bersama keluarga, anak, cucu, keturunan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini, subuh ini, tema kita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala secara jelas menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini setidaknya di surah yang sering kita dengar di Indonesia, di banyak masjid ketika sudah masuk pertengahan terakhir bulan Ramadan, salat tarawih. Di surah Al-Qadr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin sekalian, malam Al-Qadar atau disebut dengan Lailatul Qadr dari dua kata yang digabung menjadi satu makna tersendiri, Lailah dan Al-Qadar. Lailah itu artinya malam. Orang kampung bilang apa? Naik ya. Sepatu merek. Malam. Yang kata kedua yaitu Al-Qadar. Nah, ini perlu sedikit dijelaskan. Kalau Lailatul Qadar, kata pertama jelas, malam. Al-Qadar apa maksudnya? Secara bahasa hadirin sekalian, Al-Qadar itu ada beberapa makna. Makna yang pertama, Al-Qadar di situ artinya adalah takdir. Takdir katanya sama, sumber katanya takdir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna ini di surah Ad-Dukhan ayat yang ke 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. 1, 2, 3, 4. Tepatnya ayat yang keempat, yaitu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mirip dengan surah Al-Qadr yang sering kita baca. Apa maksudnya? Di malam itu atau Al-Qadr adalah malam tuqaddar fi tilkal lailah maqadirul khalq. Ditentukan di malam itu takdirnya makhluk. Ditentukan di malam itu takdirnya makhluk. Ala madal am, hanya saja durasinya, jangka waktunya, takdirnya itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu berdasarkan ayat yang keempat dari surah Ad-Dukhan, artinya adalah malam penentuan takdir kita, baik atau buruk kita, selamat atau tidak kita, kapan Allah panggil kita meninggal dunia atau wafat, itu ditentukan di malam itu untuk 1 tahun ke depan. Itu maksud yang pertama dari Al-Qadar. Jadi luar biasa malam itu. Malam penentuan masa depan kita setahun ke depan. Yuktabu fil ahya wal amwat wal munajun wal halikun wasu'ada wal asyiya. Buruk baiknya kita itu akan ditentukan di malam hari itu. Maka orang yang orang yang hidup, maksudnya menghidupkan malam itu dengan banyak kegiatan ibadah, maka Allah tentukan 1 tahun ke depan takdirnya bagus. Atau tergantung doa dia di malam itu. Itu maksud atau makna yang pertama dari Al-Qadar. Apa tadi? Takdir. Arti Al-Qadar yang pertama adalah takdir. Yang kedua, maksud dari Al-Qadar, kata itu berarti penghargaan atau kemuliaan. Malam kemuliaan. Kenapa? Karena malam itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemuliaan dan penuh berkah. Inna kunna mundirin di surah Ad-Dukhan. Karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Bukan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Rasulullah, tidak, tapi secara sekaligus dari langit Lauhul Mahfuz. Nanti diturunkan Rasulullah ke bumi secara bertahap sesuai dengan masa kenabian Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, malam kemuliaan. Kalau di Al-Quran dijelaskan lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang penuh berkah, itu lebih baik nilainya. Ibadah yang dilakukan di malam itu dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun Bapak Ibu? Halo? Ibu-ibu? Jengkol sakilo saberapa Ibu? 1000 dibagi 12 sama dengan? Halo? Halo? 80? Kira-kira 83 tahun. Gampangnya begitu. Orang Indonesia kebanyakan memahami khairum min alfi syahr itu adalah ibadah di malam itu. Kalau kita malam Lailatul Qadar pas kebenaran, kita ibadah, kita doa, kita sholat, kita zikir, kita salat dan seterusnya,
itu nilainya lebih baik dari ibadah selama 83 tahun. Benar. Ada makna yang kedua, bahwa sesungguhnya di kalangan orang Arab, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah disebut angka tak terhingga itu disebut dengan alf. Sekali lagi, di kalangan orang Arab saat itu, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ketika disebutkan angka 1000, maka maksudnya tak terhingga. Berarti maksud yang kedua dengan ibadah yang lebih baik dilakukan ketika malam Lailatul Qadar itu adalah di sepanjang waktu yang tak terhingga. Subhanallah. Bukan lagi 83 tahun, tetapi enggak kehitung. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan pas di malam Lailatul Qadar itu nilainya, pahalanya, kebaikannya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu yang tak terhingga. Subhanallah. Kebayang umur kita berapa? Umur kita rata-rata berapa nih? Umat Nabi Muhammad itu umurnya baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Yang udah 60 angkatan babi gue, ABG itu siap-siap dah. Yang udah Lolita, tahu Bu Lolita, Bapak Ibu? Lolos 50 tahun. Nah, siap-siap juga ada tuh. Atau yang masih jelita, jelang 50 tahun gak siap-siap juga. Karena nggak jauh, kurang lebih baina sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik, paling minim 83 tahun. Subhanallah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tak terhingga. Kayak begini, Ibu, Bapak ketika nyebutin saya menghaturkan atau mengucapkan 1000 terima kasih. Padahal setelah 1000 ada angka yang lain kan? Di atas itu ada apa? Ada angka berapa setelah 1000? Kelipatan yang gede. Ada 1 miliar. Di atas 1 miliar ada 1 triliun dan seterusnya. Sama ketika disebut dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih ada 1 miliar bulan, ada 1 triliun bulan, bahkan lebih banyak tak terhingga ila masya Allah kalau dilakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kebayang bagaimana mulianya, bagaimana berkahnya, bagaimana istimewanya malam Lailatul Qadar itu. Itu kapan terjadi? Di bulan Ramadan, tapi di ujung. Bagi peserta, Bapak Ibu hadirin yang siap menjadi ikut dalam perlombaan fase atau final, masa babak final. Siap nggak nih? Siap sampai final? Kalau 10 pertama itu masih penyisihan, 10 kedua masih semifinal, 10 terakhir final. Finalnya di mana Bapak Ibu sekalian? Di jalan tol, di kereta, apa di pesawat, apa di motor, pulang kampung. Saya udah bilang kita ini nggak usah bingung-bingung, bakal pasti semuanya pulang kampung, nggak usah khawatir, semuanya pasti pulang kampung. Karena kampung kita satu, di mana? Akhirat. Kendaraan yang udah ada tuh di Masjid Al-Anzi, gratis. Hadirin sekalian, itu malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan, khususnya nanti saya akan bacakan hadisnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bagi siapapun di antara kita ingin mendapatkan penentuan takdir baik dan buruknya, bahagia atau tidaknya, kemuliaan yang tak terhingga, di situ waktunya. Hadirin sekalian, rata-rata memang kaum muslimin tidak tahu persis
kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Kenapa? Karena begini hadirin sekalian. Hadis dari Abi Salamah Abdurrahman bin Auf, qala sa'altu Aba Sa'id radhiyallahu anhu wa kana li sadiqan faqara i'takafna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan fa kharaja sabiha 20 fa khatabna wa qala inni uritu lailatal qadri thumma unsituha aw nasituha. Jadi Rasulullah SAW pernah beritikaf bersama para sahabat di hadis ini pertengahan bulan Ramadan. Kemudian beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu kapan waktunya. Allah perlihatkan melalui kehendak Allah. Kemudian Rasulullah lupa mau ngasih kabar, lupa. Tsumma unsituha bahasanya, saya dilupakan. Au nasituha, saya lupa. Udah mau ngomong ke para sahabat, lupa. Apa sebabnya? Di hadis yang lain disebutkan sebabnya adalah karena talaha atau kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr fatalaha fulan wa fulan farufi tu wa asayakuna khairan lakum. Kenapa Rasulullah dilupakan atau tiba-tiba lupa? Udah mau ngomong nih. Ya wahai para sahabatku, malam Lailatul Qadar itu malam sekian. Allah angkat itu memorinya. Allah lupakan beliau. Kejadian itu kapan persisnya? Karena para sahabat, di antara para sahabat ada 2 orang, cuma 2 orang yang talaha, tanaza'a, ikhtalafa, bersengketa, berseteru. Kalau orang kayak bilang ambekan kali ya, ambek. Ada perbedaan, ada perselisihan di antara mereka. Gara-gara itu, cuman gara-gara 2 orang, Rasulullah kemudian diangkat memorinya, tidak ingat lagi kapan persisnya datang Lailatul Qadar. Ini pelajaran. Makanya adik sekalian, kita kenapa ketika bulan Sya'ban pada maaf-maafan? Kalau di Jawa namanya munggahan ya. Kalau di Betawi namanya rawahan. Sunda apa namanya? Rawahan juga. Halo orang Sunda? Hah? Sama. Namanya sama. Samanya rawahan atau sama munggahan? Dan di antara konten isi yang ada di acara itu adalah apa? Setelahnya biasanya saling salam-salaman, maaf-maafan ya kan. Agar apa? Para ulama kita mendesain acara orang-orang dahulu kita, Masya Allah, di Indonesia ini ya. Walaupun biasa-biasa, tetapi kalau dicermati apa yang ada di dalam tradisi itu ternyata ada nilai baiknya yang itu Rasulullah pernah atau terinspirasi dari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, itu menghindari adanya potensi gesekan, perselisihan, perbedaan, persengketaan. Makanya bagusnya setelah rawahan, setelah munggahan, setelah maaf-maafan, itu fokus ibadah Ramadan. Jangan sering-sering banyak berinteraksi berlebihan dengan manusia. Nah, kalau kita habis Ramadan masih ketemu lagi, bukber sama alumni, bukber sama teman kantor, bukber sama saudara, bukber sama mantu, bukber mulu. Lah ketemu lagi, ya buat dosa lagi. Akhirnya apa? Dulu para sahabat saja 2 orang gara-gara itu kumpul di masjid, ada yang sengketa, nggak jadi kasih tahu tuh sama Allah kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, makanya kalau sudah Ramadan ya sudah kita fokus lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah lupa dan sampai sekarang tidak diketahui secara persis malam tanggal keberapa Lailatul Qadar itu terjadi. Itu sebabnya. Hadirin sekalian, hanya saja Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri
ciri-cirinya. Karena sudah lupa, dan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah lupakan itu, beliau melakukan ciri-ciri diantaranya fal tamisuha fil ashir awakhir min Ramadan. Cari buru Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dapatkan dia di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita ini rata-rata namanya udah peserta final kan dikit tuh, makanya nggak banyak. Dari mungkin sekian peserta final itu yang dapat Lailatul Qadar itu dikit juga. Karena apa? Bertahan di 10 malam terakhir itu berat. Nah, makanya saya mengajak ini di Masjid Al-Anzi, kalau sudah malam 10 terakhir Ramadan kita mengadakan kegiatan malamnya. Namanya Qiyamul Lail di Spanduk ada tuh. Isinya adalah kita sholat tahajud bersama. Ustadz, ini kayaknya bid'ah lagi nih, tahajud bareng-bareng. Nah, sholat sunnah bareng-bareng, bid'ah nih. Sholat tarawih sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Bid'ah enggak? Halo? Bapak Ibu? Sholat sunnah apa wajib? Sunnah. Dilakukan berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah. Bid'ah enggak? Nah, sholat tahajud sunnah apa wajib? Kalau dilakukan bid'ah apa enggak? Lihat surah Al-Muzammil ayat terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Ada kata-kata setelah itu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Surah Al-Muzammil itu berbicara tentang sholat malam, kalau bahasa kita tahajud lah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam. Kalau tadi itu ada boleh juga 1/3 malam atau 2/3 malam atau juz'un minhu qalilan minhu, atau sedikit saja di antara itu. Dan boleh wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan kelompok orang bersama kalian. Artinya sholat tahajud itu boleh dilakukan dengan cara sekelompok atau berjamaah. Ayat Al-Muzammil ayat terakhir, cek, jelas boleh. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah ketiga menginap. Nah, beliau kemudian menginap, bangun malam, dan diperhatikan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bangun mau sholat tahajud, kemudian beliau ikut makmum, bukan sholat isya, tapi setelah sholat isya atau sholat malam atau sholat tahajud lah bahasa kita, sholat malam. Rasulullah bangun, Rasulullah sholat, dan Ibnu Abbas ikut di belakang. Rasulullah tahu itu, Rasulullah tidak melarang, tetapi Rasulullah, karena Ibnu Abbas masih kecil kayak gini nih, kayak anak-anak ini, kayak adik-adik kita nih. Rasulullah kemudian dekat ke belakang tapi rada kanannya Rasulullah, yang hanya dibedakan jaraknya dengan mata kaki saja. Ini yang kemudian para ulama menistimbatkan dari sini berjamaah sholat. Kalau berjamaah 2 orang itu posisinya makmum jangan di belakang persis, tapi di maju dikit ke depan. Nah, patokannya tidak sama, pokoknya ini nih mata kakinya. Makmumnya kudu di belakang mata kaki imam, jadi agak kanan. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat berjamaah 2 orang, jangan satu di depan, satu di belakangnya, lurus gitu enggak, tapi rada ke samping, ya, kanan. Tapi tidak sejajar, harus lebih maju sedikit, patokannya tadi mata kaki imamnya. Pelajaran yang kedua, sholat yang Rasulullah lakukan itu sholat tahajud, tidak sholat isya wajib, tidak. Berarti boleh. Kalau Rasulullah sana gitu kan enggak, tapi malah diajak, artinya boleh sholat tahajud dilakukan secara berjamaah. Clear ya? Bid'ah enggak? Bid'ah bukan? Yakin? Alhamdulillah sudah clear ya. Allahumma syahad, saya sudah sampaikan landasannya. Hadirin sekalian, nah kita mulainya insyaallah sekitar jam 3 malam sampai jam 4. Kuat ya? Nggak banyak-banyak dah, 1 jam aja. Selebihnya terserah Bapak waktunya, silahkan atur.
Idealnya kita pengen ngadakan itikaf, tetapi sarana prasarana dan kesadaran masyarakat belum begitu memadai. Udahlah kita ambil setidaknya sepertiga malamnya saja, yaitu sholat bareng di sini. Insyaallah saya ngimamin 10 malam saja Bapak Ibu sekalian. Enggak lama-lama insyaallah. Sanggup? Kuat? Bisa? Azamkan faedah sadaqal azmu wadhahas sabilu. Azamkan, niatkan dulu. Ini udah niat, enggak, apalagi kita ngelakonin. Niatkan dulu, azamkan dulu. Setelah itu bismillah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah bantu kita insyaallah. Kedua, bikin cara, bikin strategi biar bisa bangun. Caranya gimana? Banyak, diantaranya alarm hidupin. Nggak ngaruh Ustaz, dimatiin lagi, tidur lagi. Cara yang lain, gimana caranya? Wudu sebelum tidur, berdoa kepada Allah, baca Qul huwallahu ahad, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas, ayat kursi, kemudian baca doanya. Doanya gimana sebelum tidur? Adik-adik? Bismika Allahumma ahya. Amut-amut dulu doanya. Naikin dikit levelnya bapak-bapak. Jangan amut mulu, ntar mati beneran. Amut itu kan mati artinya. Amut mati. Naikin dikit ya level doa sebelum tidur. Gimana doanya? Yang panjang? Amut panjang Ustaz. Nah, itu bukan. Gimana doa mau tidur? Ya pantasan gak bangun. Dia hafal doa panjangnya. Doanya amut mulu, akhirnya bener-bener mati, nggak bangun. Bangun-bangun udah subuh lewat. Hadirin sekalian, banyak trik-triknya. Nah, kalau dulu saya sudah sampaikan waktu malam apa tuh, mohon bantuan istri atau minta bantuan suami untuk dibangunkan. Ayo qadha ahlahu. Hadirin sekalian, itu sebab kenapa Rasulullah kemudian dilupakan, kan tidak tahu persis sampai sekarang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tadi sudah ya, tanda-tandanya di 10 malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di antara 10 malam terakhir Ramadan itu ada titik tekan tertentu, yaitu beberapa hadis mengatakan yang pertama, taharrau, dari Aisyah radhiyallahu anha, taharrau lailatul qadri fil witri min asyil awakhir min Ramadan. Cari, buru, dapatkan malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Clear ya? Berarti malam berapa aja? 21, 2, 3, 2 ganjil, 2, 5, 2, 7, 2, 9. Selebihnya pulang kampung dah. Nah, mudik. Udah selesai udah. Masih malam Lailatul Qadar, takbiran, Lailatul Qadar, takbiran udah selesai, pulang kampung udah. Hadirin sekalian, di malam-malam ganjil, terutama di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya di beberapa masjid besar, kalau mungkin ada yang sering di Jakarta atau di daerah kota-kota yang kasih masjid-masjid besar itu mengadakan nih kalau sudah 10 terakhir. Kalau saya dulu waktu di Jakarta, dulu di Tebet, biasanya saya sama istri sama keluarga, kalau malam 10 terakhir itu setelah Isya saya berangkat itu ke masjid. Dulu saya di Masjid Atin biasanya, karena lega lah parkirannya. Masjid Atin ya, Taman Mini tuh. Saya ajak, sekitar jam sholat tarawih saya berangkat, nanti pulang ke subuh. Paling istirahat malam itu cuma 1 jam lah, asal menjem aja itu pun. Habis sholat subuh baru pulang, ngantuk berat itu. Nah, sholat subuh sampai rumah tidur, bangun-bangun zohor. Ustaz, kita masih kerja Ustaz. Ya atur dah, makanya kita di sini adakan enggak semalam full, 1 jam aja udah. Dari jam 3 sampai jam 4. Nah, kalau yang kuat bagus lagi, udah jor-joran tuh, kata Rasulullah, wa syadda mi'zarahu. Udah jor-joran totalitas, enggak tidur. Di melayan oma Ustaz, dilarang begadang sama oma, ya tidur sekedarnya. Enggak boleh juga kemudian membuat fisik kita lemah. Makanya tadi saya bilang kita di sini cukup 1 jam aja lah.
luangkan waktunya insyaallah. 10 malam terakhir bulan Ramadan di malam yang keberapa? Ganjil. Cuma kan repotnya kalau kita Indonesia ini malam ganjilnya kapan? Kalau sekarang kita barengan enak nih ya. 1 Ramadannya barengan tanggal berapa? 20 berapa kemarin? 23. Nah kalau nggak barengan bingung ganjilnya kapan itu? Iya. Entar versi sono malam ini ganjil loh. Yang sini genap. Kenapa? Mulainya beda awal Ramadannya. Nah. Jadi gimana? Udahlah 10 malam terakhir aja tuh. Ada yang nyangkut satu insya Allah. Ya. Kalau 10 malam terakhir dilakukan full, ada yang nyangkut satu tuh malam Lailatul Qadarnya. Jangan cuman ganjil deh. Rame kalau ganjil tuh. Coba Atin, mesti di mana lagi tuh? Sunda Kelapa, mesti di mana lagi? Kalau saya di Tebet Mas itu Masjid Al Ittihad. Rame penuh. Masya Allah, yang dagang banyak, kita sholat dagang Pak. Ya Allah Akbar, gak apa-apa dah, berkah dah. Nah juga malam berkah ya, Ustaz malam berkah nih, ngapain? Dagang nasi. Ya, gak dilarang sih. Cuman sayang aja begitu, orang ibadah dia dagang. Akhirnya takdirnya seumur hidup udah tuh, dagang aja udah. Untung kagak, rugi iya. Hadirin sekalian, itu beberapa tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan. Nah, di beberapa ulama jumhur lebih cenderung mereka banyak pendapatnya nih. Banyak pendapatnya, bahkan Nu'man bin Ka'ab itu secara yakin beliau menjelaskan bahwa itu terjadi di malam 27 Ramadan. Sekali lagi ya, banyak versinya, salah satu saya ambil pendapatnya. Ada yang mengatakan di malam tanggal 27 Ramadan. Alasannya apa? Banyak. Ini ya namanya ulama ya nggak apa-apa lah, saya menyebutkan saja. Kata para ulama, kata Al-Qadar itu sebentar. Mana ya? Lailatul Qadar itu di surah Al-Qadar disebutkan ini dia. Ini yang ahli hisab ini. Pendapat ahli hisab. Kalimat Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Halo, adik-adik berapa huruf? Lai, lam, ya, lam, tamal buto, alif, lam, qaf, dal, ro. Berapa tadinya? 9 huruf ya. Ya. Di surah Al-Qadar itu disebutkan berapa kali? 3 kali. 9 kali 3 27. Ya boleh-boleh aja begitu, tapi jangan jadi acuan ya. Oh, kayaknya malam 27, dari malam 27 nih bener nih. Orang 3 kali 9 huruf. Ya, boleh dah. Ahli hisab begitu emang cara ngitungnya. Ya, enggak salah, enggak apa-apa. Dan para ulama juga ada yang mengatakan demikian. Tapi itu bukan landasan utama. Makanya kalau malam Lailatul Qadar itu, Masya Allah rame di malam 27-nya. Kalau sholat malam di 27 itu, Masya Allah Pak, jaraknya itu mungkin dari Cileng sih sampai ke Lapanunggal kali Pak jamahnya. Panjang. Oh, dan anak-anak itu kalau mau pipis tuh, beser-beser dah kayak. Kalau saya bawa popok begitu. Udah nggak bisa Pak, saking banyaknya orang. Nah, kalau kita di sini gimana kira-kira Pak? Di rumah ramenya ya, depan TV. Hadirin sekalian, di malam ganjil ada yang mengatakan tadi di malam yang ke-27 di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Nah, apa yang kita lakukan? Jelas pertama sholat, baca Quran, zikir, sholawat. Di antara doa yang dianjurkan sunnahnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau di Indonesia ditambahin biasanya ya Karim, nggak apa-apa dah. Jangan juga dibilang bid'ah. Orang Asmaul Husna dibilang bid'ah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu clear sudah. Redaksi aslinya begitu tuh. Mau ditambahin ya Karim, ya Afun, ya Ghafur, ya Karim boleh. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna yang 99, pakai itu untuk berdoa. Enggak apa-apa, silakan.
Karim, Afun, Tawwab, Ghafar, Rahman, Rahim, Arhamur Rahim, dan seterusnya. Boleh. Aslinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bilal biasanya baca pas salat tarawih. Hadirin sekalian, tanda-tanda yang berikutnya. Malam itu bahjah, artinya cerah. Tidak gelap, tidak panas, laisat baridah wa laisat harah. Tidak panas, tidak dingin. Apa ya? Enak lah udaranya. Di riwayat yang lain Rasulullah ingatnya itu di malam itu beliau sholat di atas tanah, karena masjidnya bukan kayak sekarang nih. Masjid Nabawi dulu itu masih tanah. Sholat langsung sujud di atas tanah, kemudian ada hujan rintik-rintik dan membekas di kening beliau. Berarti kata para sahabat, di antara tanda malam Lailatul Qadar turunnya itu hujan rintik-rintiknya merata di jagat raya ini, di bumi terutama ya. Enggak hujan lebat, tidak juga enggak ada hujan sama sekali. Ada hujan tapi gerimis. Gerimisnya pun halus. Nah, dilihatin aja, itu hadisnya sahih. Ya. Jadi malam itu tandanya tidak panas, tidak dingin, dan ada hujan rintik-rintik turun. Kenapa? Karena malam itu disebutkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Malam itu turun, Bapak, malaikat yang turun itu semua. Bayang nggak? Berapa jumlahnya malaikat? Pernah ditanya Rasulullah, mau tahu berapa kalian jumlah malaikat? Hitung pasir di lautan. Berapa jumlahnya? Nggak kebayang. Tanazzalul malaikatu warruh. Jibril juga turun. Ruh itu maksudnya Jibril. Ke langit di dunia. Makanya malam itu sesak. Malam itu sesak. Malaikat turun semuanya ke dunia. Kok bisa Ustaz? Bi'idni rabbihim. Izin Allah Subhanahu wa taala. Turun kalian sama kami. Turun. Perhatikan siapa hamba-hambaku yang beribadah di malam itu. Tentukan takdir sesuai dengan doa dia malam itu. Luar biasa. Bi'idni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ketenangan, kenyamanan pada malam itu sampai waktu fajar. Makanya malam itu salam maksudnya adalah tenang, nyaman, enak. Yang nggak biasa, yang hanya dan pulas malah ya. Padahal malam itu luar biasa. Ya Allah, bangun Bapak Ibu sekalian. Bangun nggak lama, cuma 1 jam aja, 3 jam, jam 4 kita sholat bareng-bareng di sini, insya Allah. Itu malam penuh berkah. Tanah yang lain esok harinya, itu kan malamnya itu ya. Esok harinya disebutkan di dalam hadis, saya simpulkan saja, panjang. Paginya itu udara matahari tidak terasa teriknya. Ada tapi nggak terasa teriknya. Ada yang mengatakan dalam hadis itu ada merah kuning kemerah-merahan. Karena apa? Sebab malamnya itu malaikat yang jumlahnya tak terhingga itu turun ke langit bumi. Dahsyat itu. Turun Bapak semuanya. Akhirnya efeknya adalah ke semesta, yaitu paginya itu adem. Kan pada naik lagi tuh ke atas tuh malaikat semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Efeknya alam itu jadi terpengaruh oleh sekian banyak malaikat yang turun itu. Adem, tidak panas, matahari sinar pun nggak terasa. Subhanallah. Itu tanda-tanda paginya. Kalau saya kadang-kadang saya perhatiin nih, kalau 10 malam terakhir itu besoknya kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak malam ini gitu kira-kira. Karena apa? Enggak ada hujannya. Maksudnya hujan gerimis tadi ya. Enggak ada gerimisnya. Oh panas ini matahari, kayaknya bukan semalam gitu.
Tanda-tandanya gitu Pak. Bapak keluar itu, masih panas. Jangan di dalam ruang AC. AC mah dingin. Keluar itu tuh. Sekalian, ini tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan. Persisnya tidak diketahui, tapi kurang lebih di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kuat hadisnya di malam yang ganjil. Cuman tadi ya, pastikan kita nggak salah malam ganjilnya kapan, karena penentuan awal Ramadannya beda-beda di Indonesia. Oleh karena itu intinya 10 malam terakhir maksimalkan. Dan saya mengajak kita sholat bareng-bareng di sini insya Allah di Masjid Al-Anji dari jam 3 sampai jam 4. Setelah itu pulang dah sahur ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan syakirin hamdan yuhibbu ni'amahu wa yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa rizqna 'uluman tanfa'una. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la da'iyan illa wafaqtah wa la mujahidan fi sabilika illa nasartah. Allahumma ya Rabbana urzuqna laylatal qadar, urzuqna laylatal qadar laka khabitin, abidin, mustaghfirin, taibin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.